kepadamu, segenap hidupku kuserahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat datang di ibadah online GSJA Mercy for All bersama Pendeta Hari Agus Rimba. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita nyatakan kami yang telah ditebus. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami baik kudus-Mu Tuhan. Kami baik kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu. Nyatakan Kau besar dan hidup. Sekali lagi nyatakan kami yang telah ditebus. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian
Kami baik kudus-Mu, sebagai bukti karya-Mu. Nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah dimanapun. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Amin. Terima kasih Tuhan. Nyatakan Tuhan kami umat-Mu. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami baik-Mu, kami baik kudus-Mu, sebagai bukti karya-Mu. Nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah. Dengan iman nyatakan, dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, nyatakan kami terima. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah dimanapun. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti. Nyatakan Tuhan kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti. Sekali lagi saudara nyatakan dengan iman, kami terima kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah dimanapun. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Amin. Katakan, hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Teringat kasih setia-Mu di dalam tiap langkahku. Sungguh Engkau baik. Dikatakan Tuhan Engkau baik. Engkau baik. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Tuhan. Engkau baik. Engkau baik Tuhan. Engkau baik. Teramat baik. Engkau baik. Engkau baik. Teramat baik. Katakan di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam tiap langkahku. Sungguh Engkau baik. Nyatakan Tuhan Engkau baik. Engkau baik. Engkau baik
baik, teramat baik, Kau baik Tuhan. Engkau baik, teramat baik, Kau baik. Engkau baik, teramat. Sekali lagi nyatakan Kau baik Tuhan. Engkau baik, teramat baik, Kau baik. Engkau baik. Terima kasih Tuhan, Kau baik Tuhan. Engkau baik, teramat, Kau baik Tuhan. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik Tuhan. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik. Terima kasih Tuhan, sekali lagi nyatakan Tuhan Kau baik. Haleluya. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah baik Tuhan. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Haleluya. Nyatakan dengan hati bersyukur Tuhan. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Nyatakan dengan hati bersyukur. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Mari angkat tanganmu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Nyatakan Kau baik Tuhan. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu, sekali lagi nyatakan Kau baik. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setia, sekali lagi saudara nyatakan Tuhan baik. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari kita sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kasih-Mu, Kau korbankan hidupmu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Unaikan syukur buat pengorbanan
sesatkan. Agunglah perbuatanmu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia. Karena kasih-Mu Tuhan kami bersyukur. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia. Karena kasih-Mu Tuhan, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha. Sekali lagi nyatakan, hanya karena kasih-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Kau Maha mulia Tuhan, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Bapa Maha mulia, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Tiada basana ya Allah, tiada raba-raba ya basana ya basana, tiada batakana basana. Besar kasih-Mu, besar anugerah-Mu Tuhan. Tiada raba-raba ya lama ya nama ya lama ya rabasana. Tuhan Yesus berkata, "Jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Semua orang yang memerlukan pertolongan Tuhan Yesus, angkat tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami membawa segala keperluan anak-anak-Mu kepadamu. Kami mohon agar Bapa mengadakan mujizat-mujizat untuk menjawab segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Kami juga memohon perlindungan Tuhan untuk bangsa Indonesia. Semua anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan, agar mereka terhindar dari segala bentuk wabah penyakit dan petaka. Kami mohon hikmat Tuhan bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik di dalam takut akan Tuhan. Bapa kami yang di sorga, kami mohon agar ada kesehatan di dalam hati setiap orang Indonesia, agar mereka bersedia mematuhi himbauan dan arahan pemerintah. Kami mohon agar gereja Tuhan menjadi gereja yang disucikan, bersatu, bertekun dalam doa, dipenuhi dengan Roh Kudus, dan giat melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Kami mohon agar mereka yang sakit dan atau menderita kiranya mendapatkan pertolongan yang mereka perlukan. Kami mohon
agar orang-orang yang sakit dan atau menderita tidak mati tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi dokter-dokter, perawat-perawat, dan semua mereka yang sedang menolong dan merawat mereka yang sakit dan atau menderita. Kiranya mereka terhindar dari bahaya dan malapetaka dan diberi hikmat dan kekuatan dan kesehatan supranatural dari Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami mohon agar obat-obatan dan perlengkapan lainnya untuk menolong mereka yang sakit dan atau menderita kiranya tersedia dengan limpahnya. Kami berdoa untuk semua orang miskin, anak yatim piatu, para janda, duda, dan semua orang-orang yang susah dan hamba-hamba Tuhan, dan mereka yang menjadi korban perang. Kiranya Tuhan menolong mereka, dan Tuhan pakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah Raja Damai. Kami mohon agar Tuhan Yesus mengadakan damai sejahtera di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Tuhan Yesus, Engkau adalah firman hidup kekal. Mari Tuhan Yesus nyatakan dirimu kepada kami, sementara firman-Mu diberitakan. Tolong kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar belaka. Segala pekerjaan iblis yang ingin merampas firman Tuhan dari hati kami tengking sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Teguhkanlah ya Bapa firman-Mu dengan tanda ajaib, tanda mujizat yang menyertainya. Urapilah hamba-Mu ini, supaya baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kami tidak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi semata-mata pada kekuatan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, dan anak-anak. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita periksa handphone kita sekali lagi. Mari kita pastikan bunyi handphone kita cukup nyaring bagi kita untuk mendengarkan firman Allah. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kembali ajaran firman Allah mengenai tetap patuh, dari dalam gelap akan terbit terang, bagian yang kedua. Mari kita buka Alkitab kita kepada surat 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-6. Mari kita baca bersama-sama satu ayat ini. 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-6. 1, 2, 3. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Karena Allah telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, maka itulah yang pasti akan terjadi. Dari setiap kegelapan masalah akan terbit terang. Dari setiap kegelapan tantangan, kesulitan, penderitaan, sakit penyakit, kesulitan keuangan akan terbit terang. Dari setiap kegelapan masalah rumah tangga, hubungan yang retak akan terbit terang. Dari setiap kegelapan, gangguan orang jahat, persaingan, kegagalan, kemandulan, kesepian, tidak ada teman, pengangguran, kecanduan, keterikatan, dan sebagainya akan terbit terang. Tidak tahu bagaimana caranya bagi setiap orang yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Dari dalam gelap akan terbit terang. Dari setiap kegelapan akan terbit terang bagi orang yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Cara Tuhan mengubah gelap menjadi terang adalah dengan perantaraan firman-Nya. Gelap akan berubah menjadi terang apabila firman Allah ditaati. Firman Allah berkata, jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Sebaliknya, gelap tidak akan pernah berubah menjadi terang apabila kita hidup dalam ketidaktaatan kepada firman Allah. Firman Allah berkata, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya
tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Firman Allah berkata, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Biar kita sudah habis membaca seluruh Alkitab berkali-kali, biar kita sudah mendengar ratusan atau mungkin ribuan khotbah, tetapi bila kita tidak mentaatinya, maka semuanya hanya sia-sia. Kita hanya menipu diri sendiri. Tidak ada keberhasilan yang kekal tanpa ketaatan kepada firman Allah. Tuhan Yesus menggambarkan orang yang mendengar firman Allah tetapi tidak mentaatinya seperti orang yang membangun rumah di atas pasir. Tuhan Yesus berkata, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Tidak ada keberhasilan yang kekal tanpa ketaatan kepada firman Allah. Sebaliknya, Yesus menggambarkan orang yang mendengar firman-Nya dan mentaatinya sebagai orang yang membangun rumah di atas batu yang tidak akan goyah walau dilanda oleh angin, hujan, dan banjir. Tuhan Yesus berkata, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Ketaatan kepada firman Allah selalu menghasilkan kehidupan yang tahan bantingan. Ketaatan kepada firman Allah selalu menghasilkan keberhasilan yang bisa bertahan di tengah krisis. Ketaatan kepada firman Allah selalu menghasilkan pernikahan yang langgeng dan bahagia. Ketaatan kepada firman Allah selalu menghasilkan sukses keuangan yang berkesinambungan. Ketaatan kepada firman Allah selalu menghasilkan kesembuhan dan kesehatan yang tidak lekang dimakan oleh usia. Ketaatan kepada firman Allah selalu menghasilkan kelepasan dari kecanduan, keterikatan, dan kebiasaan buruk dan sebagainya. Mari kita melihat beberapa contohnya. Apabila firman Allah ditaati, maka dari dalam gelap akan terbit terang bagi mereka yang butuh disembuhkan dari sakit penyakit. Firman Allah berkata, firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Salah satu firman Allah yang perlu dipatuhi oleh setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah perintah untuk saling mengampuni. Pada suatu kali, Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Jelas bahwa Tuhan memerintahkan kita untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita, sama seperti Allah telah mengampuni kita.
Tuhan Yesus bahkan menjelaskan apa yang bakal terjadi apabila kita tidak mematuhi perintah Allah untuk saling mengampuni. Tuhan Yesus berkata, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Tuhan Yesus berkata, maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Segera setelah Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kita harus mengampuni sesama dengan segenap hati dan tanpa batas, Alkitab mencatat bagaimana orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia dan Ia pun menyembuhkan mereka di sana. Ada banyak sakit penyakit yang bakal sembuh bila kita mematuhi perintah Allah untuk saling mengampuni. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tangan Anda sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Firman Allah berkata, sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Cara Tuhan mengubah gelap menjadi terang adalah dengan perantaraan firman-Nya. Apabila firman Allah ditaati, maka dari dalam gelap akan terbit terang bagi mereka yang butuh mujizat keuangan. Tuhan Yesus berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Firman Allah berkata, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Tuhan adalah Tuhan yang baik. Dia ingin mencurahkan berkat kepada kita sampai berkelimpahan. Cara yang ditetapkan oleh Tuhan agar kita dapat menerima berkat berkelimpahan yang Tuhan ingin berikan kepada kita ini adalah dengan menyuruh kita untuk mengembalikan 1/10 dari seluruh penghasilan kita kepada Tuhan. Apabila kita mematuhi perintah Allah untuk mengembalikan 1/10 dari seluruh penghasilan kita kepada Tuhan, maka kita akan mengalami bagaimana Tuhan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat sampai berkelimpahan. Di belakang saya ada foto pendeta R.T. Kendall. R.T. Kendall pernah menjadi gembala sidang sebuah gereja yang bernama Kapel Westminster di kota London, Inggris. Setiap hari Minggu, sekitar 5.000 orang menghadiri kebaktian di gereja yang digembalakannya. Meskipun dia adalah gembala sidang dari sebuah gereja besar di kota London, situasi keuangan pribadinya berantakan. R.T. Kendall hampir bangkrut karena hutang. Dia sangat tertekan dengan beban hutangnya. Dia mulai mencari Tuhan dan menyelidiki kitab suci untuk menemukan jawaban bagi situasi ini. Dia menemukan bahwa Tuhan berjanji akan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-Nya kepada mereka yang setia mengembalikan persepuluhan kepada Tuhan. R.T. Kendall meminta pengampunan Tuhan atas ketidaksetiaannya dengan persepuluhannya. Dia mulai mengembalikan persepuluhan. Dalam 2 tahun dia keluar dari jerat hutang. Dan selama dia setia dengan persepuluhannya, dia tidak pernah perlu berhutang lagi. Setia mengembalikan persepuluhan adalah cara yang ditetapkan oleh Tuhan agar kita bisa hidup tanpa berkekurangan.
Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tangan Anda sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Firman Allah berkata, sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Apabila firman Allah ditaati, maka dari dalam gelap akan terbit terang bagi mereka yang butuh. Situasi yang penuh putus asa berubah menjadi penuh kemenangan. Firman Allah berkata, dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Tuhan begitu tidak senang dengan orang yang bersungut-sungut, sampai Tuhan akan membinasakan setiap orang yang bersungut-sungut. Sebaliknya, Allah memerintahkan setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus untuk bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Apabila perintah Allah ini ditaati, kita akan membuktikan bagaimana Tuhan akan mengubah kegelapan menjadi terang. Tuhan akan mengubah situasi penuh putus asa menjadi penuh kemenangan. Di belakang saya ada foto pendeta Andrew Evans, mantan ketua umum GSJA Australia. Ayah dari pendeta Russell Evans yang saat ini menggembalakan gereja The Planet Shakers di Australia. Pendeta Andrew Evans pernah berkhotbah di kebaktian kebangunan rohani misi ke-22 GSJA Mercy for All pada tanggal 5 sampai dengan 8 April tahun 2001, lebih dari 24 tahun yang lalu. Tahun 1963, pendeta Andrew dan istri meninggalkan negara mereka, pergi ke negeri asing dan melayani sebagai misionaris di pedalaman Papua New Guinea. Suatu malam, ketika istrinya sudah tidur di kamar tidur, pendeta Andrew pergi ke kantornya di sebelah kamar tidur mereka untuk belajar menyiapkan firman Allah. Beberapa waktu kemudian, tiba-tiba dia mendengar jeritan histeris istrinya. Segera dia lari ke kamar tidur mereka, menyalakan lampu, dan dia melihat seekor ular hitam besar di atas ranjang sedang siap mematuk istrinya yang terbelalak ketakutan. Dengan sigap pendeta Andrew menyambar senapan yang digantung di dinding kamar tidur mereka dan berhasil menembak mati ular hitam Papua itu tepat sebelum ular itu berhasil mematuk istrinya. Ular hitam Papua itu amat berbisa dan termasuk jenis ular yang amat ditakuti di seluruh dunia. Walau istri pendeta Andrew lolos dari maut, tetapi dia mengalami gangguan kejiwaan serius. Dia sering menjerit-jerit ketakutan walau tidak ada yang patut ditakuti. Pendeta Andrew terpaksa mengundurkan diri sebagai misionaris, membawa istrinya pulang ke negara mereka supaya istrinya bisa mendapatkan pengobatan dari dokter jiwa. Namun ilmu kedokteran jiwa yang modern pun ternyata tidak banyak membantu. Pendeta Andrew banyak berdoa bagi istrinya. Anak-anaknya juga berdoa bagi ibu mereka. Anggota gereja juga berdoa untuk istri gembala sidang mereka. Teman-teman juga turut berdoa. Walau istrinya sering menjerit-jerit ketakutan, walau tidak ada yang patut ditakuti, pendeta Andrew mengusahakan supaya istrinya sebanyak mungkin bisa menghadiri kebaktian umum dan kebaktian doa di gereja. Setelah 6 tahun berada di dalam lembah kekelaman seperti ini, suatu hari dalam sebuah kebaktian,
Sementara jemaat sedang khidmat memuji dan menyembah Tuhan, tiba-tiba Ibu Lorraine Evans, istri pendeta Andrew Evans, tidak menjerit-jerit seperti biasanya. Sebaliknya turut memuji dan menyembah Tuhan dengan penuh khidmat dan sembuh sejak saat itu. Gangguan kejiwaan karena trauma nyaris dipatuk, salah satu jenis ular paling berbahaya di dunia, tidak pernah kumat lagi. Tuhan sudah mengubah situasi penuh putus asa menjadi sebuah kemenangan. Tuhan sudah membuat dari gelap terbit terang bagi pendeta Andrew Evans, Ibu Lorraine Evans, dan anak-anak, keluarga mereka, dan gereja yang mereka layani. Memuji-muji Tuhan di tengah-tengah kesusahan dan tantangan ternyata melepaskan kuasa Allah untuk menghancurkan segala kuasa yang ingin menghancurkan hidup kita. Firman Allah berkata, sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Gelap akan berubah menjadi terang apabila firman Allah ditaati. Dalam gereja, sebagai anggota tubuh Kristus, karena kita masih manusia yang belum sempurna, kita bisa terluka dan saling melukai. Saran dan keinginan kita bisa dituruti, bisa juga tidak. Niat baik tidak selalu menghasilkan yang baik yang direncanakan. Bahkan kadang-kadang niat baik menghasilkan ketidakpuasan dan hati yang terluka dan sebagainya. Kita dihadapkan pada pilihan antara mengampuni atau menyimpan kesalahan. Kita dihadapkan pada pilihan antara tetap bersukacita atau bersungut-sungut. Kita dihadapkan pada pilihan antara mengucap syukur dalam segala hal atau membicarakan ketidakpuasan, menabur benih perselisihan yang bisa berkembang menjadi perpecahan di dalam gereja. Kita dihadapkan pada pilihan antara tetap berdoa atau menjadi tawar hati. Apabila firman Allah ditaati, di mana kita memilih untuk mengampuni dan menolak untuk menyimpan kesalahan. Apabila firman Allah ditaati, di mana kita memilih untuk tetap bersukacita dan menolak untuk bersungut-sungut. Apabila firman Allah ditaati, di mana kita memilih untuk mengucap syukur dalam segala hal dan menolak untuk membicarakan ketidakpuasan, menabur benih perselisihan yang bisa berkembang menjadi perpecahan di dalam gereja. Apabila firman Allah ditaati, di mana kita memilih untuk tetap berdoa dan menolak untuk menjadi tawar hati, kita akan mengalami bagaimana Allah mengubah gelap menjadi terang. Kita akan mengalami bagaimana Allah mengubah situasi yang penuh putus asa menjadi kebenangan. Kita akan mengalami bagaimana Allah mengubah kekurangan menjadi kelimpahan. Kita akan mengalami bagaimana Allah mengubah sakit penyakit menjadi kesehatan. Kita akan mengalami bagaimana Allah mengubah kemunduran menjadi kemajuan. Kita akan mengalami bagaimana Allah mengubah kemandekan menjadi pertumbuhan dan sebagainya. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tanganmu sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Mari kita berdoa. Mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini. Setiap janji-Mu Tuhan, Ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, setiap tetes air mata,
dalam hidupku. Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih, Wah kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih, Wah kasih setiamu di dalam hidupku. Setiap janjimu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah yang tetes air mata dalam hidupku. Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih, Wah kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih, Wah kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih, Wah kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih, Wah kasih setiamu di dalam hidupku. Wah kasih setiamu di dalam hidupku. Iri alama Yesus Tuhan,
Yesus Tuhan. Kami mengasihi-Mu Yesus. Kami mengasihi-Mu. Kasih setiamu Tuhan tak berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan menjadi andalan kami. Kasih setiamu Tuhan memberi kami. Kasih setiamu Tuhan memberi kami. Kasih setiamu Tuhan itu adalah kasih setiamu Tuhan penghibur kami. Kasih setiamu Tuhan penghiburan bagi kami. Kasih setiamu Tuhan membangkitkan iman kami. Kasih setiamu Tuhan menguatkan kami. Kasih setiamu Tuhan meneguhkan kami. Kirialah Bapa. Sementara musik dimainkan dengan lembut, setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Atau bila firman Tuhan ini sudah berbicara kepada saudara melalui cara-cara yang lain selain daripada yang saya sebutkan tadi, bangkit juga berdiri di mana saja saudara berada. Saya mohon setiap kepala ditundukkan dan setiap mata dipejamkan. Saya minta setiap orang berdoa kepada Tuhan sekarang ini. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan sekarang ini. Beritahu kepada Tuhan Yesus mengapa saudara berdiri di hadapannya sekarang ini. Kilialamo kakana makapada to kakana makushai kakara makushai. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Allah telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Itulah yang pasti akan terjadi. Dari setiap kegelapan masalah, tantangan, kesulitan, penderitaan, sakit penyakit, kesulitan keuangan akan terbit terang. Dari setiap kegelapan masalah rumah tangga, hubungan yang retak, diganggu orang jahat, persaingan, kegagalan, kemandulan, kesepian, tidak ada teman, pengangguran akan terbit terang. Dari setiap kegelapan, kecanduan, ketagihan, keterikatan dan sebagainya akan terbit terang. Dari setiap kegelapan akan terbit terang bagi orang yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Cara Tuhan mengubah gelap menjadi terang adalah dengan perantaraan firman-Nya. Gelap akan berubah menjadi terang apabila firman Allah ditaati. Mari kita minta Roh Kudus menyelidiki hati kita. Bila ada dosa ketidaktaatan yang ditunjukkan oleh Roh Kudus, mari kita minta ampun kepada Allah. Dan mari kita minta agar Roh Kudus menolong kita untuk bersegera dan tidak berlambat-lambat untuk mentaati firman Allah. Tuhan berjanji, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kilialamo, kakana makapandato, kakana makapandato, kakana makapandato, kakana makapandato, kakala bakushai, kana masandato, kirialamo, kakana masandato, rialamo.
Kasihanilah aku ya Allah. Menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku. Menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah saya seluruhnya dari kesalahan saya. Dan tahirkanlah saya dari dosa saya. Sebab saya sendiri sadar akan pelanggaran saya. Saya senantiasa bergumul dengan dosa saya. Terhadap engkau sajalah saya telah berdosa dan melakukan apa yang Engkau anggap jahat. Supaya ternyata Engkau adil dalam putusan-Mu, bersih dalam penghukuman-Mu. Sesungguhnya Engkau berkenan akan kebenaran dalam batin. Dan dengan diam-diam Engkau memberitahukan hikmat kepada saya. Bersihkanlah saya daripada dosa saya dengan darah Tuhan Yesus. Maka saya menjadi tahir. Basuhlah saya, maka saya menjadi lebih putih dari salju. Biarlah saya mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang Kau remukkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosa saya. Hapuskanlah segala kesalahan saya. Jadikanlah hati saya tahir ya Allah. Dan perbaharuilah batin saya dengan roh yang teguh. Janganlah membuang saya dari hadapan-Mu. Dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripada saya. Bangkitkanlah kembali pada saya kegirangan karena selamat yang daripada-Mu. Dan lengkapilah saya dengan roh yang rela. Maka saya akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran. Supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Ya Tuhan, bukalah bibir saya. Supaya mulut saya memberitakan puji-pujian kepadamu. Sebab Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya saya persembahkan korban bakaran, Engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Hati yang patah dan remuk tidak akan Kau pandang hina ya Allah. Kilialamu kanama kafandato kakanama kafandato kakanama kafandato kanama kusyai. Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami memilih untuk mengampuni dan menolak menyimpan kesalahan. Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami memilih untuk tetap bersuka cita dan menolak untuk bersungut-sungut. Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami memilih untuk mengucap syukur dalam segala hal dan menolak untuk membicarakan ketidakpuasan, menabur benih perselisihan yang bisa berkembang menjadi perpecahan di dalam gereja. Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami memilih untuk tetap berdoa dan menolak untuk menjadi tawar hati. Bapa kami di sorga, kami percaya kami akan mengalami bagaimana Allah mengubah gelap menjadi terang. Kami percaya kami akan mengalami bagaimana Allah mengubah situasi penuh putus asa menjadi kemenangan. Kami percaya kami akan mengalami bagaimana Allah mengubah kekurangan menjadi kelimpahan, sakit penyakit menjadi kesehatan, kemunduran menjadi kemajuan, kemandekan menjadi pertumbuhan, dan sebagainya. Bapa kami di sorga, tolong kami untuk tertib membaca Alkitab setiap hari. Tolong kami untuk bertindak hati-hati sesuai dengan firman Allah yang kami baca. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bila ada yang ingin didoakan lebih lanjut, mari mengangkat tangan kita kepada Tuhan sekarang ini. Mari kita minta apa yang kita perlukan kepada Tuhan Yesus sekarang ini. Bapa kami di sorga, kami berdoa bagi anggota keluarga kami perlu bertobat. Mari Tuhan insafkan mereka akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Kami mohon agar mereka menerima roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Tuhan Yesus dengan benar. Tuhan kiranya membuka mata hati rohani mereka supaya terang, supaya mereka boleh mengerti
Pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilanmu? Betapa kaya kemuliaan bagian yang kau tentukan bagi orang-orang yang percaya kepadamu. Dan betapa hebat kuasamu yang kau kerjakan dalam orang yang percaya kepadamu. Sesuai dengan kekuatan kuasamu yang kau kerjakan di dalam Kristus. Dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan mendudukkan dia di sebelah kananmu di sorga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa. Dan kekuasaan dan kerajaan. Dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja. Melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan Engkau telah meletakkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus. Dan Engkau telah memberikan Kristus kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Bapa kami di sorga, tolonglah Tuhan selesaikan masalah rumah tangga anak-anak-Mu. Pulihkan rumah tangga anak-anak-Mu ya Bapa. Penuhkan rumah tangga anak-anak-Mu dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, penguasaan diri. Kami berdoa buat anak-anak yang sedang bersekolah atau kuliah. Tolong mereka Tuhan untuk menyelesaikan sekolah, menyelesaikan kuliahnya dengan hasil yang sangat baik. Bagi yang ingin melanjutkan pendidikan, Tuhan buka jalan agar bisa melanjutkan pendidikan. Tuhan kiranya membuka pintu-pintu pertolongan bagi yang ingin melanjutkan pendidikan. Dan kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi yang ingin melanjutkan pendidikan. Kami mohon agar anak cucu kami dijauhkan daripada pergaulan buruk yang merusak kebiasaan yang baik. Kepada para orang tua diberikan hikmat Tuhan untuk membesarkan anak cucu mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan yang memerlukan tempat tinggal. Tuhan karuniakan tempat tinggal yang layak dengan harga yang sangat terjangkau. Yang merindukan pasangan hidup, Tuhan mempertemukan dengan jodoh yang sudah Tuhan sediakan. Berikan kehidupan berumah tangga penuh bahagia dalam kasih Tuhan kepada anak-anak Tuhan yang merindukan keturunan. Tuhan berikan anak-anak yang sakit Tuhan sembuhkan, hati luka Tuhan bebat. Mari Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami lepaskan urapan kesembuhan Roh Kudus sekarang ini. Kami minta agar kuasa kesembuhan Tuhan Yesus yang hadir pada saat ini diterima oleh setiap orang yang mengangkat tangannya kepada Tuhan sekarang ini. Jadilah sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyembuhkan engkau. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu kepada kami. Adakanlah ya Bapa mujizat keuangan untuk menolong anak-anak-Mu. Kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi semua anak-anak Tuhan. Yang butuh pekerjaan Tuhan beri pekerjaan. Yang butuh usaha Tuhan beri usaha. Yang ada masalah dalam pekerjaan dan usahanya Tuhan tolong selesaikan sampai tuntas. Yang perlu menjual rumah, tanah, ruko, gedung, kantor, apartemen, gudang dan sebagainya. Kami mohon agar Tuhan mengirimkan pembeli dengan harga yang sangat baik. Segala keperluan yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu, namun Tuhan mengetahuinya. Kiranya Tuhan bertindak dan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengusir semua roh ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, kebimbangan, ragu-ragu, tidak percaya, putus asa, ingin bunuh diri, roh kemarahan, roh pemberontakan, pertikaian, fitnah, dendam, roh sakit hati, roh kebencian, roh tidak mau mengampuni. Aku tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Semua roh tertolak, roh menolak diri sendiri, roh menolak orang lain, roh takut ditolak. Aku tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian dengan berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memperluas daerah kita. Kiranya tangan Tuhan menyertai kita dan melindungi kita daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak. Shalom Bapak-bapak, ibu-ibu, semua saudara-saudari dan semua anak-anak yang kami kasihi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami senang dengan semua orang yang sudah mengambil bagian dalam ibadah hari ini. Bagi yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah ini, kami ucapkan selamat datang. Apabila Bapak atau Ibu membutuhkan dukungan doa atau pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi kami di nomor kontak gereja di alamat yang tertera di layar sekarang ini.
Bila ibadah ini sudah menjadi berkat bagi Bapak atau Ibu, kami mohon kesediaan Bapak atau Ibu untuk mengisi laporan kehadiran dengan membentuk menu laporan hadir di Warta Jemaat Online di alamat yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan membentuk menu dapat terhubung di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Informasi mengenai gereja kami dapat Bapak Ibu lihat di tayangan di akhir ibadah ini atau di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Bapak atau Ibu juga dapat mengikuti tayang ulang ibadah ini dengan mengunjungi situs web seperti yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan memakai handphone untuk memindai kode QR yang tertera di layar sekarang ini. Kode QR ini juga terdapat di tiap halaman kalender tahun 2025 GSJA Mercy for All. Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang selama ini setia mempersembahkan persepuluhan, persembahan, ucapan syukur, korban dan janji iman kepada Tuhan. Kami hargai kasih Bapak Ibu kepada Tuhan Yesus dan gerejanya. Firman Allah berkata, "Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerit, tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang, dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya." Izinkan saya berdoa untuk kita sekalian sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk kemurahan hati yang telah Tuhan taruh di dalam hati anak-anak-Mu. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang setia membawa persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, korban, dan janji iman sebagai pernyataan kasih, ucapan syukur, dan hormat mereka kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memakai persembahan kami ini untuk membawa banyak jiwa masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami terima berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita menutup ibadah hari ini, mari kita tanyakan kepada diri kita masing-masing pertanyaan yang paling penting untuk ditanyakan. Sudahkah saya memiliki kepastian pengampunan dosa? Bila saudara ingin memiliki kepastian pengampunan dosa, mari ulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Mari saya mohon setiap orang turut mengulangi kata-kata doa ini untuk mendukung mereka yang membutuhkannya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa kami yang di sorga, saya datang kepadamu. saya datang kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus, saya mengaku saya mengaku saya orang berdosa. saya orang berdosa. Saya perlu pengampunanmu. Saya perlu pengampunanmu. Saya percaya Saya percaya Yesus adalah Tuhan Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. yang menjadi manusia. Saya percaya Saya percaya Yesus mati di kayu salib Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa, untuk menjalani hukuman dosa, menggantikan saya. menggantikan saya. Saya percaya Saya percaya Tuhan Yesus bangkit Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. dari antara orang mati. Saya menerima Saya menerima Tuhan Yesus Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat dan satu-satunya juru selamat hidup saya. hidup saya. Saya bersedia Saya bersedia hidup mentaati hidup mentaati segala perintah segala perintah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Saya mempercayakan Saya mempercayakan hidup saya di dunia hidup saya di dunia dan di dalam kekekalan dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus. kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Saya percaya Saya percaya dosa saya dosa saya sekarang sudah diampuni sekarang sudah diampuni dan saya sudah menjadi dan saya sudah menjadi anak-anak yang dikasihi anak-anak yang dikasihi oleh Allah Bapa. oleh Allah Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. saya berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita menerima berkat Tuhan untuk menutup ibadah hari ini, mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini sebagai doa dan pengabdian hidup kita. Haleluya. Tuhan berkuasa
Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa. Bumi bersuka, bumi bersuka, bumi bersuka. Umatnya bersorak, katakan, hey, Tuhan berkuasa. Katakan Tuhan kita berkuasa. Dia sumber kekuatan kita. Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa, katakan. Bumi bersuka, bumi bersuka, bumi bersuka. Umatnya bersorak, hey, Tuhan berkuasa. Dari awal sekali lagi katakan Tuhan berkuasa. Haleluya. Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa, Tuhan. Katakan Tuhan berkuasa dari awal. Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa. Sekali lagi. Tuhan berkuasa. Bumi bersuka, bumi bersuka, bumi bersuka, bumi bersuka. Umatnya bersorak, hey, Tuhan berkuasa. Api menyala di depannya. Api menyala di depannya, membakar semua musuhnya. Bukit-bukit pun runtuh dalam hadirat Tuhan, dalam hadirat Tuhan. Tuhan berkuasa. Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa. Bumi bersuka, bumi bersuka, bumi bersuka. Umat bersorak, umatnya bersorak, hey, Tuhan berkuasa. Sekali lagi dari awal katakan, Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa. Bumi bersuka, bumi bersuka, bumi bersuka. Umatnya bersorak, hey, Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa. Baik, mari kita mengatakan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudari dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya kasih Allah Bapa, karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Ya amin. Terima kasih telah mengambil bagian dalam ibadah online GSJA Mercy for All. Bila Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Bila Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Tuhan Yesus memberkati. Untuk menyembahmu, bila ku pandang kesucianmu, bila ku pandang keagunganmu, bila sekelilingku jadi pudar karena sinar-Mu, kami sembah Tuhan. Ku sembah ku sembah Yesus.
sekelilingku jadi mudah karena sinar-Mu. Kami sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau, ku sembah Kau, Yesus, tujuan hidupku untuk menyembah-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Yesus, tujuan hidupku untuk menyembah-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Yesus, tujuan hidupku untuk menyembah-Mu. sembah Kau, Yesus, tujuan hidupku untuk menyembah-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Yesus, tujuan hidupku untuk menyembah-Mu. Ku sembah